Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujian sanjungan hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa berusaha untuk memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga di antara nikmatnya adalah kita masih diperkenankan untuk memperbanyak ibadah, ketaatan, taqarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Maka dari itu pandai-pandailah bersyukur dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk beribadah. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mensucikan jiwanya. Walakin Allah yuzakki may yasha. Akan tapi Allah mensucikan jiwa bagi siapa yang dikehendakinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita jaga perintah-perintah Allah. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan wasiat awalin wal akhir, wasiat orang-orang yang datang lebih dulu daripada kita. Dan juga wasiat orang-orang yang nanti terus akan datang belakangan. Sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena ini adalah sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini perkenankan khatib bicara tentang tauhid, bahwa tauhid adalah sebab diampuni dosa kita. Kita tidak boleh memandang sebelah mata perkara tauhid ini, karena perkara tauhid adalah perkara yang agung. A'dalul adli wa tauhid. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Ibadah yang paling agung, akhlak yang paling mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh bermudah-mudahan di dalam lawan dari tauhid, yaitu berbuat syirik. Karena sesungguhnya keselamatan adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Allah tidak butuh rizki kepada kita. Allah tidak butuh makan dari kita.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak butuh makan dari mereka. Ma uridu minkum min rizq. Aku tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun. Aku juga tidak butuh makan dari mereka. Aku tidak butuh agar mereka memberiku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa razzaq. Tapi sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha perkasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi orang-orang yang menempuh jalan keselamatan agar dia selamat nanti di hari kiamat, maka dia harus menjaga tauhidnya. Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang tauhid yang murni, yang tidak tercampur adukan dengan syirik, maka adalah keselamatan, rasa aman bagi mereka. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para ulama menerangkan aman di sini dari dua hal. Pertama, aman dari masuk ke dalam neraka, khususnya bagi mereka orang-orang yang menjaga tauhidnya dan dia juga menjauhi dosa-dosa besar. Maka dia aman dari neraka, tidak akan disentuh dari api neraka, karena tauhidnya melindungi dia, menjaganya. Dosa-dosa dia tidak kerjakan. Andaikan dia berdosa, dia segera bertaubat, maka yang seperti ini dia aman dari neraka. Yang kedua, aman dari kekal di neraka. Andaikan pun masuk ke dalam neraka, dia termasuk orang-orang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa, maksiat dan maksiat, maka tauhid menjaganya, tidak sampai menjadikan dia kekal di neraka. Ini yang dimaksud aman dari kekekalan di dalam neraka. Dia akan diadab mungkin, dia akan disiksa mungkin di neraka, tetapi kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan kepadanya agar separuh umatnya masuk surga semuanya, separuh. Jikalau total umatnya misalnya adalah 10 miliar, maka angka miliar angka pasti untuk masuk surga. Dan ditawarkan salah satunya lagi syafaat. Tapi Nabi SAW memilih syafaat, karena dengan syafaat bisa jadi lebih dari separuh umatnya masuk surga. Bagi orang-orang yang ahli tauhid, bagi orang-orang yang masih di dada mereka ada tauhid, masih berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipilih oleh Nabi. Nabi memilih syafaat sehingga umatnya bisa jadi lebih dari setengah untuk masuk surga. Dan itu hak orang-orang ahli tauhid, ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang bertauhidlah yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisa afatika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling gembira, yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Para ulama menyimpulkan berdasarkan hadis yang mulia ini, maka berarti Allah hanya meridhoi ahli tauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik dan tidak bertaubat dari syiriknya, maka tidak akan termasuk mendapatkan syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula syafaat-syafaat yang lainnya. Pegang tauhid, jaga tauhid, jangan main-main. Anda mungkin menganggap sepele dengan bermain-main datang ke kuburan orang-orang soleh lalu minta-minta, nangis-nangis. Wali fulan, saya dekat dengan kau, saya setiap bulan selalu berkunjung kepadamu, saya dekat dengan kau. Nanti kalau nanti kau dapati aku di neraka, masukkan aku ke dalam surga. Itu doa, itu permintaan. Dan jika doa dipanjatkan di dunia,
permintaan dipanjatkan di dunia kepada selain Allah, syirik akbar. Syirik akbar. Ma'asyiral muslimin. Banyak orang tidak mengetahui. Ini syirik akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan dia justru terhalang untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Maka jangan pernah hanya ikut-ikutan orang-orang jahil, orang-orang yang di luar sana nggak ngerti tentang bagaimana bermuamalah dengan orang-orang soleh, bagaimana memuliakan orang soleh yang sesungguhnya, lalu malah justru beramai-ramai ke kubur mereka, mendatangi kubur-kubur mereka, meminta syafaat di dunia, padahal syafaat nanti di hari kiamat. Permintaan-permintaan di dunia itu sama saja Anda berdoa, dan doa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar. Anda masih mending fokus perbaiki tauhid, jaga tauhid, tidak aneh-aneh dan tidak neko-neko. Insya Allah pasti mendapatkan syafaat. Karena Nabi mengatakan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dari hati. Menjaga tauhidnya artinya sampai dia meninggal. Bukan yang menodainya dengan katanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Katanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia kemudian datang ke yang lainnya kepada selain Allah. Itu namanya ucapannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Perbuatannya tidak sama dengan apa yang diucapkannya. Perbuatannya tidak sama dengan apa yang diyakininya. Itu merusak tauhid. Dalam hadis yang qudsi dengan jelas, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan ahli tauhid. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, lau ataituka bi qurabil ardi khataya, summa lakitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi. Tidak kebayang ma'asyiral muslimin. Allah menyatakan dengan jelas dosa sepenuh bumi. Ini orang durjana, kurang apa? Kurang apa durjananya? Andai dan dia datang dengan dosa sepenuh bumi. Catatan satu. Summa lakitani la tusriku bi syai'a, kata Allah. Tapi kamu datang kepadaku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada aku dengan sesuatu apapun. Pantang berbuat syirik. Jaga tauhid. Berbuat salah namanya manusia. Istighfar, taubat. Tapi kalau tauhidnya ternoda dengan syirik, rusak semua ma'asyiral muslimin. Lanjut hadis qudsi tadi. Allah berfirman, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kurang apa ma'asyiral muslimin? Jaminan dari Allah. Hadis sahih, hadis qudsi Allah yang berfirman langsung menghabarkan kepada nabinya, Nabi menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertauhid maka Allah pasti akan masukkan ke dalam surga. Allah ampuni dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosa mereka, bahkan seberapapun amalnya, tidak peduli. Dalam hadis yang sahih, Nabi juga pernah bersabda, man qala la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa ana Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan dia juga bersaksi bahwa Isa itulah kalimat Allah yang Allah hujamkan kepada Maryam. Maksudnya Allah katakan kun fayakun, langsung jadi, langsung hamil. Begitulah firman Allah, begitulah kuasanya Allah. Begitu Allah katakan kun fayakun. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan roh dari roh-roh yang Allah ciptakan. Barang siapa bersaksi dengan bersaksian tadi,
Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Wal jannatu haq, dia beriman dan bersaksi, meyakini bahwa surga itu benar adanya. Wan nar haq, neraka benar adanya. Adkhalahul jannata, Allah pasti akan masukkan dia dalam surga. Maka minal amal, seberapapun amalan dia. Seberapapun amalan dia. Memang ada dua penjelasan dari para ulama kita. Maka minal amal, maksudnya seberapapun amalannya. Yang pertama. Yang kedua, tergantung amalannya. Semakin banyak amalannya, semakin tinggi tingkatan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua penjelasan tadi tidak menyalahi apa yang kita terangkan. Maka minal amal, seberapapun amal yang dia kerjakan, maka minal amal, mahma sogira. Berapapun kecilnya amal yang dia kerjakan, selagi dia bertauhid, pasti masuk surga. Maka jaga tauhid ma'asyiral muslimin. Ini adalah harga mati. Inilah modal utama yang harus kita jaga. Modal. Kalau sudah modal hilang dari kita, berarti kita bangkrut. Modal untuk kita berjumpa dengan Allah adalah tauhid. Maka barang siapa yang modalnya bahkan untung banyak, berarti dia beruntung. Untung dengan amal soleh, untung dengan banyaknya amal-amal yang dia kerjakan, banyaknya dengan qiyam, siam, tahajud dan seterusnya. Tentu dia adalah orang yang beruntung. Ditambah menjaga tauhidnya, maka dia orang yang sangat beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dam. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallaman tasliman katsiran mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, inti dari apa yang kita sampaikan adalah jaga modal kita, yaitu tauhid. Anda sebagai manusia mungkin akan ada kesalahan, kekeliruan, tapi kalau yang modal tidak terkotori, tidak ternodai, maka Anda masih beruntung. Tapi kalau modalnya sudah berkurang, bahkan habis dan sirna, apa yang akan kita banggakan nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita bawa saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan syirik itu memang menghapus amalan, menghapus totalitas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik itu sendiri. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu wahai Nabi berbuat syirik, hapus semua amalanmu. Sekelas Nabi berbuat syirik, hapus amalannya. Apalagi selevel kita. Ecek-ecek. Kita manusia biasa. Tidak maksum. Banyak berbuat salah. Berbuat syirik, lenyap sudah amalannya. Apa yang dibanggakan? Haji lenyap. Umroh lenyap. Ini lenyap. Lenyap semuanya. Lain asyrakta, layahbatunna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, kata Allah kepada Nabinya, pasti hapus amalanmu. Maka peringatan kepada Nabi, peringatan kepada umatnya kita semua. Maka mari akhirnya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari bahaya laten syirik ini. Karena di mana berada selalu ada mental-mental musyrik, mental-mental syirik memasukkan dalam pemikiran-pemikiran, pembicaraan dimanapun berada. Seakan-akan kita tidak bisa terlepas dari belenggu syirik. Omongan apapun di rapat RT, di rapat ini, di rapat ada kata-kata syirik. Betapa mengerikannya negeri kita ini. Awam sekali orang-orang dari tauhid, sampai-sampai syirik di mana-mana. Hampir-hampir kalau tidak syirik tidak afdol. Itulah mengerikannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin.
Allahumma izzal Islam wa muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fil Ghazzah wamnahum bit-taufiq wat-tamkin wal izzah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis salat.